tiap hari ya. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini ya Kak Mosa. Iya betul Kak Mira. Ayo Bikati kita nyanyikan lagu pagi hari siang hari Yesus ada di hatiku. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan sekolah minggu. Tolong kami, siapkan hati kami, siapkan sikap kami, supaya kami bisa memuji Tuhan dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Mira pernah merasa sedih atau kecewa gitu enggak? Pernah Kak Mosa, Kak Mira ini pernah merasa sedih sekali, juga pernah merasa kecewa loh. Tapi saat Kak Mira kecewa dan sedih, Kak Mira percaya nggak Tuhan pasti menolong kamu? Wah, Kak Mira itu percaya Tuhan kita itu pasti bisa menolong Kak Mira, karena Tuhan Yesus itu berkuasa dan Tuhan Yesus itu hebat loh Kak Mosa, bisa menolong Kak Mira, menolong adik-adik seperti ujian ini. Allahku besar. Atau saat Kak Mosa ini takut, nah kira-kira Tuhan ini mau menemani atau mau menyembuhkan kita enggak ya? Pasti ada dong Kak Mira dan adik-adik. Tuhan pasti mau menolong kita. Di saat kita sedih, Pasti menolong kita juga. di saat kita lagi senang, Pasti menolong saat suka atau duka. Pasti Tuhan mau menolong. seperti lagu ini ya Kak ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Oke adik-adik, mari kita nyanyikan ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padamu, hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa.
Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan sikap yang baik. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan bercerita dan berkati kami semua yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Sudah tahu nih aku, kalau aku, Ciro ini miliknya Tuhan Yesus loh. Karena itu, aku percaya kalau Tuhan itu memperhatikan aku, menjaga, dan memegang hidupku selamanya. Tapi, kenapa ya? Aku kadang masih merasa susah loh. Sedih. Aku tak tahu jawabannya, teman-teman. Gimana ya? Aduh. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini dengan tema Tuhan melatih imanku. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Kita memperhatikan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik bisa mengikuti firman Tuhan yang Kak Marni baca di tayangan ini. Oke, semuanya memperhatikan dengan baik ya. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Kita perhatikan lagi ayat yang ke-19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, adik-adik, luar biasa ya firman Tuhan hari ini.
kita memperhatikan bagian firman Tuhan. Lihatlah adik-adik, Raja Fir'aun akhirnya membiarkan bangsa itu keluar dari Mesir. Wah, senang sekali ya adik-adik ya, setelah 430 tahun bangsa Israel itu berada di Mesir, akhirnya sekarang mereka lepas dari penderitaan di Mesir itu. Lihat, Musa dan Harun memimpin perjalanan rombongan itu menuju kemana adik-adik? Siapa yang tahu? Ayo, perjalanan bangsa Israel menuju kemana? Betul sekali, menuju ke tanah Kanaan adik-adik. Dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik lihatlah. Kalau kita membaca di Keluaran pasal yang ke-12 ayat 37, di sana mencatat adik-adik bahwa jumlah orang Israel yang berjalan bersama dengan Musa ketika itu, dengan Musa dan Harun gitu ya. Berapa jumlahnya? Ada kurang lebih 600.000 orang laki-laki. 600.000 orang laki-laki saja. Belum termasuk anak-anak dan belum juga termasuk yang perempuan. Wow, berarti banyak sekali ya adik-adik ya, sekitar berapa? 2.000 orang adik-adik yang berjalan bersama dengan Musa dan Harun ketika itu berangkat dari Mesir menuju ke Kanaan. Lihatlah, ada anak-anak juga ya yang gembira berjalan menuju negeri Kanaan itu yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Adik-adik, mereka juga membawa bekal yang cukup, membawa bekal secukupnya ya adik-adik ya. Tidak lupa mereka juga membawa ternak mereka yang sudah mereka miliki di Mesir itu. Nah, sekarang pertanyaannya adik-adik, apa yang terjadi dalam perjalanan itu? Apakah baik-baik saja? Kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 yang sudah kita baca tadi mengatakan seperti ini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Wah, adik-adik, ini yang terjadi. Ternyata Tuhan membawa bangsa Israel itu berputar, bukan melewati jalan yang dekat adik-adik. Tuhan membawa mereka, bangsa Israel ini gitu ya, melewati jalan yang lebih jauh adik-adik. Sebenarnya ada jalan yang lebih dekat, yaitu melewati negeri Filistin. Kalau adik-adik menurut catatan, mereka kalau lewat negeri Filistin sampai di Kanaan itu hanya memakan waktu 10 sampai 11 hari adik-adik. Bayangkan ya, 10 sampai 11 hari kalau lewat negeri Filistin. Tapi adik-adik, pada waktu itu Tuhan membawa bangsa Israel itu berputar melewati padang gurun. Ya, lalu pertanyaannya, kenyataannya yang adik-adik tahu, kenyataannya bangsa Israel melewati padang gurun lalu sampai di negeri Kanaan itu berapa lama? Benar sekali, 40 tahun loh adik-adik. Coba bayangkan, bedanya jauh sekali ya. Kalau lewat dari negeri Filistin itu 10 sampai 11 hari saja. Pada kenyataannya, karena bangsa Israel itu lewat diputar sama Tuhan, lewat padang gurun sampai di negeri Kanaan itu 40 tahun. Sekarang pertanyaannya adik-adik, mengapa Tuhan melakukan itu? Mengapa Tuhan itu tidak membiarkan bangsa Israel itu lewat Filistin lalu segera sampai di negeri Kanaan? Hanya 10 sampai 11 hari. Adik-adik, ini jawabannya. Tuhan mengatakan seperti ini ya di ayat yang tadi kita baca, bahwa bangsa Israel supaya lebih kuat nanti kalau lewat negeri Filistin, bisa-bisa bangsa Israel itu mengeluh, menghadapi perang, mereka belum siap. Nah, itu kenyataannya adik-adik. Ya, tujuan Tuhan membawa bangsa Israel itu berputar melewati padang gurun adalah satu. Kalau melewati negeri Filistin, bisa-bisa bangsa Israel itu mengeluh
Nuh gitu ya. Bangsa Israel itu putus asa, bangsa Israel itu menyesal telah keluar dari Mesir dan meminta kembali, balik saja ke Mesir daripada seperti ini perjalanannya. Nah, sebab adik-adik, bangsa Filistin itu bangsa yang kuat, pandai berperang, punya tentara yang hebat adik-adik. Sedangkan bangsa Israel belum punya kemampuan yang cukup, belum siap menghadapi tentara Filistin itu. Itu yang pertama adik-adik. Kenapa alasan Tuhan, tujuan Tuhan membawa bangsa Israel itu berputar melewati padang gurun. Yang kedua adik-adik, dalam perjalanan yang panjang di padang gurun itu, Tuhan melatih iman bangsa Israel supaya bangsa Israel tahu siapa Tuhan di dalam hidup mereka yang sudah membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Supaya bangsa Israel bergantung kepada Tuhan, supaya bangsa Israel itu mengalami siapa Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan yang hebat itu. Wah, luar biasa ya. Berarti baik ya tujuan Tuhan membawa bangsa Israel itu berputar melewati padang gurun. Adik-adik, ayat 21 sampai ayat yang ke-22 yang kita baca tadi mengatakan seperti ini. Tuhan berjalan di depan mereka. Nah, ini pertanyaannya, barangkali adik-adik yang bertanya, apa buktinya? Apa buktinya kalau Tuhan itu menyertai? Kok diajak berputar? Lalu apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan menyertai? Nah, ayat 21 sampai 22 ini buktinya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan mereka walaupun Tuhan itu membawa mereka berputar melewati padang gurun. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Ini adalah buktinya bahwa Tuhan ada dan menyertai. Lihatlah, ada tiang awan dan tiang api. Pada siang hari, tiang awan itu menuntun mereka di jalan. Ya adik-adik ya. Dan pada malam hari, ada tiang api yang menerangi jalan mereka. Sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Itu bukti bahwa Tuhan menuntun mereka. Adik-adik, luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan melatih iman bangsa Israel, tetapi juga Tuhan memberikan tuntunan kepada bangsa Israel itu dalam perjalanan ini. Nah, adik-adik, kita belajar hari ini. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adik-adik? Adik-adik, seperti tadi teman kita gitu ya, siapa tadi namanya? Ciro, ya kan? Aku ini milik Tuhan, tapi kenapa aku masih kadang susah, masih kadang sedih, masih kadang khawatir, karena kenapa aku masih menghadapi kesulitan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini ya, Ciro pasti juga mendengarkan dengan baik nih. Kita bisa mengalami sesuatu atau peristiwa yang sulit, susah, tidak seperti yang kita inginkan. Tapi sebenarnya itu untuk melatih iman kita, mendidik kita supaya menjadi anak-anak Tuhan yang kuat imannya, tetap percaya bahwa Tuhan yang hebat itu tetap menjaga, memelihara adik-adik semua, menjadi anak-anak yang suka dan selalu minta tolong kepada Tuhan. Tuhan ingin kita seperti itu. Nah, adik-adik, percayalah, seperti Tuhan yang memberikan tiang awan dan tiang api bagi bangsa Israel, yang menuntun mereka walaupun mereka harus melewati jalan berputar, harus susah-susah dulu gitu ya. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang hebat, yang mengasihi kita dan memberikan tuntunan, akan memberikan jalan keluar, dan Dia pasti melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita adik-adik. Nah, kita harus percaya menjadi anak-anak yang seperti itu.
Kadang kita susah, kadang kita itu sulit, kadang kita khawatir, kadang kita bingung. Tapi itu untuk melatih iman kita supaya kita memiliki iman yang kuat, percaya kepada Tuhan dan selalu minta tolong kepada Tuhan. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini adik-adik, Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat 11a. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Saat kita susah, saat kita sedih, saat kita menghadapi kesulitan, itu bukti bahwa Tuhan itu mendidik iman kita supaya kita boleh menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Yuk, sekarang kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami semua, walaupun kadang kami mengalami susah, kesulitan, bingung, khawatir, mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi hari ini kami mengerti bahwa sebenarnya Tuhan melatih iman kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang terus percaya kepada Tuhan. Iman kami kuat dan selalu minta tolong kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami dan boleh menolong kami untuk mengerti tujuan Tuhan yang menolong kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kakak tetap ingatkan setiap hari Minggu jaga kesehatan semuanya ya. Makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah, tidur yang cukup gitu ya. Jaga kebersihan, adik-adik mandi, lalu jaga kebersihan semua lingkungan kita juga. Baca Alkitab, berdoa dengan sungguh-sungguh dan tetap rajin mengerjakan pekerjaan sekolahnya ya. Oke, semangat melakukan itu semua. Oke, kalian adalah anak-anak yang hebat. Nah, adik-adik, bangku-bangku ini menunggu kalian. Pandemi COVID-19 itu sudah berakhir. Adik-adik berdoa supaya semuanya ini bisa diatasi dengan baik dan kita segera bisa bertemu, beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Oke? Semuanya semangat untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berdoa dan menunggu waktu yang tepat beribadah kepada Tuhan. Hebat. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dalam amplop ini, lalu dapat diberikan kepada papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Mari kita berikan yang terbaik. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Untuk yang kelas kecil akan bisa dilihat di tayangan berikut ini. Dan untuk yang kelas besar, adik-adik bisa melihat di grup WA. Nah, kalau adik-adik belum bergabung di grup WA, bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggunya. Atau bisa DM di Instagram KA Resut. Oke? Ayo semangat mengerjakan ya. Adik-adik, kita telah selesai ibadah online. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima
kasih kami sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Tolong kami supaya kami bisa beribadah kembali minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Oh, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Ciro. Nah, teman-teman, ingat nggak kita pernah adakan lomba menghias bekal? Nah, kita lihat yuk foto dari teman-teman yang ikut serta dalam lomba menghias bekal. Ini dia. Nah, itu adalah foto-foto teman-teman yang mengikuti lomba menghias bekal. Sekarang kita lihat ya pengumuman pemenangnya. Wah, Ciro deg-degan. Duk 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 duk. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Siapa ya? Aduh, aku bingung. Soalnya bagus-bagus semua. Oke, supaya nggak lama-lama, kita lihat pemenangnya sama-sama yuk. Ini dia. Oke, selamat untuk para pemenang. Untuk yang belum menang, tetap semangat ya. Tunggu kesempatan berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Na 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 na. Na 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 na. Halo teman-teman. Minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Mau tahu kan? Ini dia. Yesus memberkati.